Selamat sore Bu Nita. Selamat Apa sore Bu kabar Alima. nih? Yes. Alhamdulillah. Baik ya sore ini? Ya, alhamdulillah Bu Alima. Apalagi karena Bu Alima sudah berkenan nih untuk eh, menemui saya untuk berbincang-bincang dengan saya pada sore hari ini. Iya baik. Ngomong-ngomong kita berbincang-bincang, kira-kira apa nih yang mau dibicarakan sama Bu Nita? Ya nih Bu Alima, kayaknya saya mau curhat deh. Gitu ya. Iya. Em, jadi saya tuh bingung Bu Alima, bingung. Ini kan di akhir tahun ya, jadi kita Mhm. sekarang itu lagi ujian gitu, lagi banyak ujian. Tiba-tiba ada SK, ada Wah, SK kepanitiaan lintas unit ya. Jadi di yayasan kami ini akan mengadakan sebuah kegiatan talk show besar gitu ya, lingkup yayasan yang panitianya itu lintas unit. Dan kebetulan nama saya jadi salah satu panitianya. Jadi saya bingung banget gimana nih di akhir tahun di akhir semester kita lagi ribut penilaian. Nanti kita juga mempersiapkan student slides conference. Tiba-tiba ada kegiatan baru yang maksudnya pastinya itu akan menyita banyak tenaga dan pikiran. Jadi saya bingung gimana nih nanti saya membuat prioritasnya, gimana saya tetap fokus gitu kan pada pekerjaan utama saya. oke baik. Jadi Bu Nita ini sedang bingung ya ketika di akhir tahun yang tugasnya banyak, biasanya kegiatannya rapot, PAS gitu ya. Kemudian ada lagi surat tugas dari yayasan yang memang tidak bisa dihindari ya. Dan Betul. kebetulan di situ ada nama Bu Nita sebagai Salah satu salah panitia. satu panitianya. Iya, jadi pembicaraan kita siang hari ini apa yang ingin Bu Nita dapatkan nih? Ya, saya ingin tuh bisa dua-duanya tuh balance gitu. Jadi pekerjaan saya di kelas sebagai guru bisa terlaksana dengan baik. Saya pun di kepanitiaan itu pun bisa menjalankan tugas saya dengan baik karena kan uh, tidak bisa menolak ya namanya sudah muncul gitu. Iya, berarti emang di luar kendali Bu Nita ya. Sedangkan Iya. untuk PAS sendiri itu tugas yang utama ya Bu Nita ya. Oke, Betul. kira-kira menurut Bu Nita untuk kedua kegiatan ini mana nih yang lebih penting bagi Bu Nita? Hmm. Yang pastinya dua-duanya penting ya Bu, seperti saya sampaikan tadi bahwa ketika saya menjadi guru, artinya saya harus menjalankan tugas-tugas saya termasuk untuk penilaian, menyiapkan laporan kepada orang tua. Pada saat PAS pun ya juga saya harus bertugas untuk membuat soal, mengoreksi dan seterusnya. Tapi di sisi lain sebagai salah satu anggota dalam sebuah organisasi, tentu saya juga memiliki tanggung jawab gitu, tidak bisa ya udah saya ngajar aja gitu, nggak usah ikut ini itu kan saya tidak bisa begitu juga, apalagi SK-nya ini sudah keluar gitu Bu. Oke, nah kalau seperti itu mana nih yang mungkin bisa dilakukan dulu oleh Bu Dita? Apakah kegiatan PAS atau kegiatan dari yayasan? Kira-kira mana nih yang bisa terlebih dahulu Hmm, dilakukan? apa ya? Bingung saya. Em, Kayaknya sih ini deh, karena ulangannya kan harus segera ya, istilahnya timelinenya sudah ada. Kayaknya saya mungkin harus menyelesaikan dulu tugas-tugas saya seperti membuat kisi-kisi, kemudian membuat soal sehingga itu nanti bisa segera diproses oleh panitianya. Oke, berarti Bu Nita akan lebih dahulu mempersiapkan kegiatan PAS ya. Nah, oke baik. Kemudian untuk kegiatan yayasan ini kira-kira bisa tidak ya sama Bu Nita ini dibarengi gitu kegiatannya?
Kalau bareng banget sih tentu saja tidak bisa ya Bu, karena kan kalau pagi otomatis saya harus in charge ya di kelas ya. Barang yang paling mungkin saya lakukan ya apa ya, mungkin di dalam kepanitiaan itu kan saya tidak sendiri ya Bu, mungkin dari situ nanti saya akan membagi-bagi tugas dengan teman-teman gitu kan, dengan teman-teman dalam satu tim saya, dan mungkin siapa tahu pada saat saya sedang harus fokus di kelas, saya bisa minta bantuan dari teman lain yang bisa lebih longgar gitu. Jadi kayaknya sih saya harus lebih banyak berkoordinasi ya dengan teman-teman dalam satu tim saya. Oke, kemudian kira-kira kalau misalkan kedua kegiatan itu dilakukan, menurut Bunita, kemampuan Bunita itu ada di level mana sih untuk melakukan kedua kegiatan tersebut? Secara bersamaan. Sepertinya ya untuk saat ini masih 50-50 ya Bu ya. Masih 50-50. Maksudnya idealnya sih harus 50-50 ya. Tapi mungkin untuk yang sekarang ini saya lebih condong ke kegiatan yang di sekolah ya, yang dengan anak-anak. Jadi lebih ke ya 60-40 lah Bu. 60% di sekolah dan 40% di situ untuk saat ini. Berarti peluangnya lebih besar yang di sekolah ya, maksudnya lebih lebih penting levelnya yang kegiatan PAS di sekolah. Baik Bunita. Kalau begitu dampak bagi kegiatan Bunita ini dampaknya apa ya jika misalkan salah satu dari kegiatan ini ada yang tertunda? Hmm, yang pastinya sih pasti akan nanti akan menghambat ya kedua kegiatan tersebut sama-sama sudah di-plan kapan dilakukannya, kemudian timelinenya sudah ada sih Bu. Jadi sepertinya memang saya harus membuat ini kali ya, membuat jadwal gitu ya di dalam satu hari itu apa yang bisa saya lakukan untuk mendukung atau mensupport kegiatan saya dalam sebagai guru yang di kelas untuk persiapan PAS dan seterusnya. Kemudian di hari itu juga mungkin saya harus menyisipkan waktu apa yang bisa saya lakukan untuk mensupport kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi harapannya sih memang dua-duanya bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah. Terus menurut Bunita untuk kegiatan tersebut, kedua kegiatan tersebut, nah hubungan dengan orang luar, nah itu lebih penting yang mana sih, lebih urgent yang mana sih, hubungan dengan orang banyaknya orang luar? Maksudnya Bu? Apakah kalau misalkan PS kan berhubungan dengan murid kita, kalau misalkan kegiatan di kepanitiaan itu berhubungan dengan siapa gitu? Oh iya, kalau yang di kepanitiaan itu kebetulan saya tuh bagian humas Bu, sehingga saya Mm-mm. harus mempersiapkan segala sesuatu memang yang berhubungan dengan orang luar seperti membuat undangan, kemudian membuat promosi melalui media sosial, menghubungi para sponsor, menghubungi para undangan, gitu sih Bu, lebih ke situ. Baik. Kemudian apa yang kira-kira nih yang bisa Bunita lakukan untuk memperbaiki agar kedua-duanya bisa berjalan dengan baik? Tentunya kan tidak bisa dihindari ya Bunita ya. Mm-mm. Di sini Bunita kekhawatiran tidak dapat melakukan dengan baik mungkin gitu. Tapi kira-kira apa sih yang bisa Bunita lakukan untuk memperbaiki atau menimbulkan motivasi Bunita nih untuk lebih semangat lagi Iya. menghadapi tugas? Ya itu tadi sih Bu, mungkin ya dari pembicaraan kita nih saya mulai memikirkan apa yang akan saya lakukan. Misalnya saya akan membuat timeline benar-benar jadwal yang akan saya tulis. Misalnya di hari itu saya harus melakukan A, B, C, D. Jadi kayak to-do list gitu ya. Okay. To-do list di hari itu, kemudian saya setiap mungkin di akhir jam kerja gitu, saya akan melakukan
apa ya, bukan evaluasi. Jadi saya lihat lagi list-list saya di hari itu tuh apakah sudah terpenuhi atau belum, seperti itu. Nah, mungkin dari situ akan membantu saya ya untuk mempermudah melakukan penyelesaiannya. Jadi itu tadi saya akan membuat to-do list dari A sampai Z gitu ya. Kapan saya lakukan hari ini atau besok dan seterusnya. Kemudian saya akan checklist yang sudah, dan saya akan selalu memantau melalui checklist tersebut apakah target yang saya tetapkan di hari itu sudah tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, kayaknya saya juga butuh nih bantuan dari teman ya, baik teman di kelas, partner, dan juga teman di tim kepanitiaan tersebut. Nah, dari situ mungkin saya akan berkomunikasi dengan partner apa saja tugas-tugas saya yang sudah saya lakukan, kemudian meminta beliau juga untuk memberikan bantuan ya, terutama menghandle anak ketika saya harus melakukan tugas kepanitiaan. Dan untuk di tim, saya bisa nanti negosiasi. Jadi misalnya kalaupun saya harus keluar dari sekolah, mungkin bisa diprioritaskan untuk di jam-jam ketika saya sudah free dari pekerjaan utama saya, seperti itu, Bu. Oke, jadi sejauh ini Bu Nita sudah punya plan ya Bu Nita ya untuk Ya mengatasi. alhamdulillah akhirnya saya ini ya, jadi sebenarnya belum kepikiran tuh Bu mau buat timeline, membuat to-do list, yang ada itu cuma ruwet gitu ya. Tugasnya bertubi-tubi ya. Betul. Nah, akhirnya sekarang alhamdulillah sudah ada gambaran apa yang akan saya lakukan gitu ya, terutama sih tadi to-do list dan juga berkoordinasi dengan para rekan sehingga semua pekerjaan itu dapat berjalan dengan lancar, dengan baik sesuai dengan harapan. Iya. Oh iya Bu Nita, kira-kira bagaimana nih tanggapan kepala sekolah? Apakah kepala sekolah sudah mengetahui begitu padatnya rangkaian tugas Bu Nita gitu? Bagaimana Pastinya sih tanggapannya? Bu, karena dalam kepanitiaan juga kan pasti juga melalui beliau ya, persetujuan beliau. Ya, pada dasarnya beliau pasti ini ya, mensupport segala kegiatan gitu sih. Dan juga Alhamdulillah ya. mengharapkan dua-duanya Hmm. bisa saya jalankan dengan baik gitu. Baik. Apakah kepala sekolah memberikan masukan-masukan Bu Nita? Belum sih Bu, saya belum sempat ngobrol dengan beliau ya ketika mendapatkan SK itu. Mungkin itu juga menjadi salah satu to-do list saya untuk mengkomunikasikan hal ini dengan kepala sekolah. Sehingga jika sewaktu-waktu saya harus minta izin, ya beliau bisa memahami kendala saya dalam melakukan dua kegiatan tersebut. Oke, jadi nambah lagi solusinya ya tadi ya, satu lagi komunikasi dengan kepala sekolah ya. Baik, terima Oke. kasih Bu. Kemudian yang mana nih? Kan tadi Bu Nita tadi sudah membuat timeline ya seperti itu ya kan. Kira-kira yang mana nih yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Yang pasti saya kan buat to-do list dulu ya Bu. To-do list saya apa aja semuanya, kemudian saya tentukan prioritas mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu, yang bisa saya lakukan kemudian. Setelah itu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga dengan teman-teman tim saya. Nah, intinya komunikasi ya Bu Nita ya. Betul, betul sekali Bu. Baik. Kemudian kapan Bu Nita bisa lakukan hal-hal itu Bu Nita? Mungkin setelah ini Bu, saya akan langsung buat to-do list saya. Setelah ini bisa langsung saya buat daftar tugas apa sih yang harus saya lakukan. Oke, jadi apa nih? Udah bisa ada gambaran ya untuk ke depan Bu Nita? Iya, Kira-kira? sudah. Baik. Oke, apa yang Bu Nita dapatkan dari percakapan ini jadinya? Ya, alhamdulillah sih Bu, saya jadi punya strategi gitu ya, atau cara supaya kedua kegiatan yang saya harus jalankan dua kewajiban saya ini bisa berjalan dengan lancar.
Amin. Semoga bisa dilancarkan dan dimudahkan ya Bu Nita ya. Amin, amin. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini, mencerahkan sekali ya. Terima kasih banyak. Iya nih, ngomong-ngomong kita waktunya udah nggak kerasa ya tadi, sudah sore juga nih ya. Iya, Gimana iya. kalau Bu Nita kita ketemu lagi minggu depan? Kebetulan saya juga pengen tahu nih kira-kira solusi yang udah Bu Nita sampaikan hari ini lalu dijalankan bagaimana hasilnya, saya ingin tahu nih, Oke, penasaran banget nih. siap, Kira-kira bisa siap. tidak dijalankan dua-duanya nih, selesai nggak sesuai dengan due date-nya? Iya, siap. Nanti saya hubungi kembali ya Bu. Iya, baik Bu Nita, semoga bisa Oke. membantu ya. Terima kasih banyak Bu Nita. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.